Halo para peserta perkuliahan mikrobiologi industri. Kita bertemu lagi kali ini untuk membahas product development, regulation, dan safety. Dari pembahasan kita pada hari ini, diharapkan para peserta dapat mempunyai gambaran dasar dari tahapan-tahapan utama dalam proses pengembangan produk, mengetahui pentingnya dan cara melakukan proses quality assurance. Selain itu, diharapkan juga peserta mengetahui dan mengerti prosedur manajemen risiko dalam bioproses, pengkategorian mikroorganisme yang berbahaya, dan proses penanganan yang harus dilakukan. Pengembangan suatu produk fermentasi yang baru tergantung kepada banyak faktor, termasuk pasar dari produk itu sendiri, tingkat pengetahuan saintifik yang berkaitan dengan produk tersebut, dan kondisi regulatori yang melingkupi produk tersebut. Tidak semua faktor ini dapat dikendalikan oleh pengembang produk karena sangat bergantung kepada faktor di luar perusahaan pengembang tersebut. Pada dasarnya, hampir semua perusahaan yang membuat suatu produk berorientasi kepada profit, karena mereka mempunyai pertanggungjawaban kepada pemilik modal yang menginvestasikan uang mereka dalam perusahaan tersebut. Sebelum mulai mengembangkan suatu produk, mereka akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan, siapa target market mereka, berapa target penjualan dan profit yang diharapkan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan berapa banyak sumber daya yang akan dikerahkan, siapa pesaingnya, bagaimana strategi marketing mereka, dan lain-lain. Dari sisi produk, suatu produk yang dianggap unik oleh pasar dan mempunyai pasar yang lebih pasti dikatakan mempunyai daya tarik pasar atau market pull. Misalnya produk baru yang dianggap memberikan treatment yang lebih efektif untuk suatu penyakit yang tadinya dianggap sulit disembuhkan. Misalnya kanker, HIV, pikun, dan lain-lain, akan menjadi produk yang sangat menguntungkan perusahaan pengembang produk tersebut. Di sisi lain, besarnya pasar akan menjadi pertimbangan juga. Produk-produk obat-obatan untuk jenis penyakit yang langka atau penyakit yang lebih banyak ditemukan di negara-negara ekonomi berkembang misalnya, tidak akan terlalu menarik untuk dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan produsen obat-obatan karena hasil penjualan produk tersebut dianggap tidak sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengembangan produk tersebut. Untuk itulah, sekarang ada yang namanya Orphan Drug Program yang disponsori oleh UN dan beberapa negara ekonomi maju untuk pengembangan produk obat-obatan untuk market yang seperti ini. Faktor penting berikutnya adalah tingkat perkembangan ilmu sains yang dapat mendorong dikembangkannya suatu produk baru. Apakah ada penemuan saintifik yang dapat menjadi terobosan untuk pengembangan suatu produk baru? Contohnya, penemuan penisilin oleh Henry Fleming tahun 1928 mendorong pengembangan berbagai antibiotik baru pada tahun 1940-an dan kemudian mendorong pengembangan monoklonal antibodi tahun 70-an. Monoklonal antibodi adalah berbagai jenis protein yang membangkitkan kemampuan sistem daya tahan tubuh untuk melawan berbagai antigen penyakit berbahaya, misalnya virus. Pengembangan produk seperti ini biasanya menghasilkan profit yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat. Saat ini masih banyak potensi pasar yang sangat besar untuk berbagai penyakit lain yang belum disembuhkan secara efektif, tetapi harus menunggu adanya terobosan saintifik atau scientific push untuk bisa mendorong pengembangan produk-produk obat-obatan kategori ini. Faktor selanjutnya yang membuat pengembangan suatu produk menjadi lama adalah cakupan regulatorinya, yang meliputi keamanan dari produk itu sendiri, keamanan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan keamanan lingkungan di sekitar pabrik tersebut, bersama-sama dengan aspek legalitas produk, paten, izin produk, serta aspek sosial dan etika. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa pengembangan suatu produk obat di Amerika rata-rata membutuhkan waktu 10-12 tahun sampai produk tersebut akhirnya bisa diluncurkan ke pasar? Katakanlah kalau masa kerja kita kurang lebih 30-35 tahun, maka waktu pengembangan produk obat akan menghabiskan kurang lebih sepertiga dari keseluruhan karir kita. Nah, saat ini sedang diusahakan untuk bisa mempersingkat waktu rata-rata pengembangan menjadi hanya 8 tahun saja. Selain faktor waktu, rata-rata diperlukan sekitar 200 juta dolar atau 2,9 triliun untuk pengembangan suatu produk obat baru di Amerika.
Nah, jadi singkatnya, pengembangan produk obat-obatan baru merupakan suatu usaha yang masif dalam jangka waktu yang lama, sehingga penting sekali bahwa perusahaan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Tahapan pertama dari pengembangan produk kerap didorong oleh penemuan awal, yaitu bagaimana suatu treatment pengobatan ditemukan. Banyak obat-obatan yang penemuannya dimulai dengan meneliti berbagai bahan aktif dari suatu pengobatan tradisional atau terkadang secara kebetulan. Sebagai gambaran, kisah klasik yang sering diceritakan adalah mengenai penemuan penisilin. Ya, kita akan coba lihat. Nah, tahun 1928, Henry Fleming yang saat itu bekerja sebagai kapten tim medis, dia sering melihat situasi di peperangan bahwa penggunaan antiseptik yang seharusnya ditujukan untuk menyembuhkan luka dari peperangan malah terkadang lebih berbahaya dari akibat luka itu sendiri. Karena obat-obatan tersebut digunakan di luar tubuh, antiseptik tidak bisa mengobati luka yang lebih dalam, yang akhirnya malah menjadi sarang bakteri anaerobik. Nah, suatu saat secara kebetulan, Fleming melihat petri dish berisi kultur bakteri yang tergeletak dan terbuka di dekat jendela yang terkontaminasi oleh jamur. Nah, dia mengamati bahwa di sekitar koloni jamur tersebut terdapat semacam zona hambat pertumbuhan bakteri. Fleming kemudian mengisolasi jamurnya yang ternyata dari genus Penicillium dan membuat ekstrak jamur tersebut yang dinamakannya penisilin. Nah, dia menemukan bahwa penisilin efektif untuk menghambat berbagai bakteri patogen gram positif. Pada awalnya, penemuan Fleming tidak terlalu menarik karena ekstrak yang bisa diproduksi dari jamur hanya sedikit. Hingga akhirnya tahun 1940, dua saintis lain bergabung dengannya, yaitu Ernst Chain dan Howard Florey. Mereka akhirnya berhasil membuat penisilin dalam skala massal dan menjadi sangat populer di masa Perang Dunia Kedua. Mereka mendapatkan hadiah Nobel untuk pengembangan antibiotik. Nah, jadi kisah penemuan penisilin ini seperti kisah dongeng yang berakhir dengan happy ending. Tapi tentunya penemuan yang didasarkan pada suatu kebetulan seperti ini sulit diandalkan untuk mendorong penemuan-penemuan lain yang produktif. Nah, selanjutnya, riset penemuan obat-obatan biasanya dijalankan dengan melakukan studi farmakologi yang klasik atau forward pharmacology, yaitu dengan cara mengidentifikasi berbagai bahan kimia yang dianggap memberikan efek menyembuhkan dari suatu bahan alami, ya misalnya dari taman obat-obatan tradisional. Nah, pada saat biologi molekuler dikembangkan dan urutan gen manusia diteliti, penemuan obat-obatan didasarkan pada reverse pharmacology, yaitu diawali dengan suatu hipotesis bahwa aktivitas suatu protein target akan memberikan efek yang menyembuhkan. Nah, sehingga penelitiannya akan difokuskan kepada berbagai molekul kimia yang mempunyai daya ikat kuat dengan protein target tersebut. Yang mana hasil penemuan ini nanti akan mendorong penemuan obat-obatan yang baru. Saat suatu penemuan terjadi, penemuan tersebut terkadang didaftarkan ke lembaga paten di negara tersebut. Suatu aplikasi paten adalah usaha untuk memberikan aspek legal kepada pemohon untuk mendapatkan hak eksklusif untuk mengkomersialkan sesuatu yang telah dipatenkan selama kurun waktu tertentu. Biasanya sih sekitar 17-20 tahun ya, tergantung kepada peraturan di negara pemberi hak paten tersebut. Nah, jenis yang dapat dipatenkan ini meliputi pertama itu produk ya, contohnya antibiotik ya, itu jelas produknya yang dipatenkan. Kemudian misalnya proses manufakturingnya, contohnya adalah cara isolasi DNA atau pemurnian suatu jenis protein misalnya. Nah, yang ketiga yang bisa dipatenkan adalah cara pakai atau aplikasi suatu produk atau alat. Contohnya aplikasi produk-produk insektisida di lapangan atau di perkebunan ya. Nah, apakah suatu mikroorganisme atau urutan pengkodean gen itu boleh dipatenkan atau tidak? Karena bisa memberikan dampak legal dan ekonomi yang sangat besar. Di samping itu juga ada isu etika dan moral ya. Salah satu yang terdampak adalah dengan pemasaran produk panen dari tanaman hasil GMO atau Genetically Manipulated Organisms. Karakterisasi produk adalah proses untuk menentukan karakter dari suatu produk dengan meneliti struktur kimianya, melakukan berbagai uji fisika kimia seperti uji temperatur kritis, kristalisasi, moisture, mikroskopi, dan lain-lain. Nah, uji praklinis
itu adalah menguji suatu obat baru terhadap subjek selain manusia untuk melihat tingkat kemanjurannya, potensi toksisitasnya, pergerakan bahan aktif obat tersebut di dalam tubuh ya, misalnya penyerapannya, distribusinya, metabolismenya, dan ekskresinya yang dapat dilakukan secara in vitro pada skala lab maupun skala in vivo, yaitu pada makhluk hidup pada dosis yang tidak dibatasi. Ya. Nah, berikutnya setelah tahap praklinis selesai, berikutnya adalah kita masuk ke tahap uji klinis, ya, di mana subjeknya mulai manusia. Ini adalah tahapan yang cukup lama, yang biasanya memakan waktu hingga sampai 6 tahun, yang dibagi menjadi 3 fase utama, yang berbeda dari skala uji dan tujuannya. Nah, fase 1 ini dilakukan terhadap volunteer yang sehat, sebanyak kurang lebih 100 orang ya. Tujuannya melihat tingkat keamanan obat, penyerapannya, efek metabolismenya, efek sampingnya, dan efek dari dosis yang berbeda. Nah, berikutnya fase 2 itu dilakukan terhadap 100 sampai 500 pasien ya. Ini yang akan menerima placebo atau obat standar yang sudah dipasarkan. Di sini akan dianalisa dosis optimal dan frekuensi pemberian obat. Resiko atau dampak samping pemakaian obat juga akan dicatat ya. Nah, berikutnya fase 3 ini mulai semakin banyak lagi yang terlibat. Pasiennya ada 1.000 sampai 5.000. Nah, di mana produknya di sini sudah diberikan label dan instruksi cara penggunaan obat. Nah, mungkin di sini Anda bisa menyadari mengapa saat ini ya, misalnya ada perdebatan mengenai pengembangan suatu vaksin baru untuk COVID-19 yang bisa diproduksi secara lokal. Di satu sisi ada kebutuhan yang mendesak untuk memproduksi vaksin tersebut secara lokal. Di sisi lain, vaksin tersebut juga harus melalui uji klinis yang bertahap ini sebelum diproduksi dan dipasarkan secara massal. Ya, jadi tidak semudah itu gitu untuk merilis atau mengeluarkan suatu produk obat-obatan walaupun kondisinya mendesak. Nah, setelah obat yang baru diformulasikan untuk mendapatkan tingkat kemanjuran dan keamanan yang tinggi dan terbukti secara klinis, tahap berikutnya nanti adalah pengajuan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan manufacturing dan pemasaran obat tersebut. Contohnya kalau di Amerika yaitu US FDA, ya di Indonesia BPOM. Nah, lembaga-lembaga seperti ini bisa memberikan persetujuannya, bisa juga tidak. Nanti persetujuan ini juga biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, berikutnya setelah izinnya dikeluarkan untuk manufacturing dan pemasaran produk, FDA atau BPOM akan meminta perusahaan yang mengembangkan obat tersebut untuk memonitor keamanan dari produk yang dipasarkan sesuai dengan metode standarnya mereka ya. Nah, kemudian akan diminta juga masukan dari perusahaan pabrikan, profesional kesehatan, dan juga dari konsumen. Dalam bidang farmasi, suatu produk harus melewati uji karakterisasi, kemudian 3 tahapan uji klinis, dan pengawasan pasca pemasaran. Di bidang selain makanan dan obat-obatan, tahapan ini biasanya tidak seketat seperti ini ya. Tahapan penilaian risiko di bidang selain makanan dan obat-obatan biasanya lebih difokuskan ke tipe mikroorganisme yang terlibat, moda produksinya, dan proses-proses di hilirnya ya. Nah, walaupun demikian, jika proses atau produknya melibatkan mikroorganisme patogen dan GMM, genetically modified manipulated microorganisms, proses penilaian resikonya akan menjadi lebih kompleks. Dari hal kualitas produk, standar yang diterapkan biasanya meliputi penilaian purity atau kemurnian, ya. Produknya tidak boleh terkontaminasi oleh suatu bahan berbahaya atau mikroorganisme patogen. Kemudian aktivitas dalam setiap tahapan proses untuk memastikan produk dibuat dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Ini untuk mencapai kualitas yang diinginkan ya. Nah, standarnya bisa mengikuti standar nasional maupun internasional ya.
untuk regulatorinya, juga untuk berdasarkan guideline atau petunjuk dari asosiasi manufaktur obat-obatan ini, ya, dan juga standar dari perusahaan itu sendiri internal, ya. Nah, quality assurance sekarang. Quality assurance adalah keseluruhan pengaturan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa suatu produk akan secara konsisten diproduksi sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Quality assurance biasanya meliputi berbagai aktivitas, mulai dari riset produk, pengembangan produk, desain produk, hingga pembuatan produk. Nah, untuk proses manufacturing, perusahaan diharuskan untuk memiliki Good Manufacturing Practice atau GMP. Nah, misalnya kalau di Amerika ini dikeluarkan oleh FDA, ya. Perusahaan juga diharuskan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure yang telah divalidasi untuk memastikan bahwa setiap proses akan menuju konsistensi kelayakan produk. Nah, harus ada tahapan quality control yang berkaitan dengan produk sampling, spesifikasi, testingnya, dokumentasi, dan prosedur dari pelepasan produk. Nah, sebelum setiap proses industri dapat beroperasi, mereka harus melalui proses penilaian risiko. Keamanan dari karyawan pabrik yang terlibat dalam proses manufacturing suatu produk fermentasi sangat diprioritaskan. Misalnya, mereka tidak boleh terekspos terhadap mikroorganisme yang berpotensi patogen, atau alergen, atau iritan yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, karyawan juga harus di-training secara memadai, menjalankan safety work practice, dan mengetahui potensi bahaya dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, karena beberapa mikroorganisme dianggap lebih berbahaya dibandingkan mikroorganisme yang lain, maka dibuatlah penggolongan mikroorganisme patogen berdasarkan risiko yang bisa terjadi terhadap karyawan lab dan komunitas di luar lab, jika misalnya sampai mikroorganisme tersebut terlepas secara tidak sengaja ke lingkungan. Pengkategorian seperti ini itu akan mendorong formulasi dari tindakan pencegahan yang diperlukan, yang disebut dengan risk management. Nah, WHO melakukan pengelompokan ini menjadi 4 kategori mikroorganisme, ya. Ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nah, grup 1 itu resikonya rendah terhadap individu dan juga terhadap komunitas, ya. Jadi individu rendah, komunitas rendah. Nah, ini adalah mikroorganisme yang tidak dianggap berbahaya baik kepada manusia maupun komunitas. Nah, risk group 2 itu yang individunya menengah risikonya, terhadap komunitas terbatas. Nah, ini mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan penyakit kepada manusia yang terekspos, tetapi risiko penyebaran ke lingkungannya hanya terbatas akibat keracunan salmonella yang ada di makanan, misalnya, ya. Kemudian vaksin dan antibiotiknya juga sudah tersedia. Jadi tidak akan terjadi penyebaran infeksi secara meluas. Nah, yang grup 3, ini individunya tinggi, komunitasnya rendah. Nah, ini patogen yang bisa menyebabkan penyakit yang serius kepada yang manusia yang terekspos, tetapi cenderung tidak menyebar. Misalnya untuk penyakit HIV, ya, karena sudah ada treatment pencegahan kepada orang yang belum terinfeksi. Nah, yang grup 4 nih, ini yang individu tinggi, resikonya, komunitas resikonya juga tinggi. Ini adalah patogen yang dapat menyebabkan penyakit yang serius dan juga menyebar ke orang lain. Nah, nanti ada istilah containment di sini, ya, di containment required. Istilah containment dipakai untuk mendeskripsikan metode aman untuk memanage, handling, dan maintaining suatu material atau mikroorganisme yang bersifat infeksi, mudah menginfeksi di lingkungan laboratorium. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dari karyawan lab atau orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya dari terpapar terhadap material berbahaya tersebut, ya. Nah, di sini pengembangan mikroorganisme melakukan implementasi dari berbagai tahapan sistem penanganan atau isolasi tergantung kepada proses fermentasi yang dijalankan dan juga golongan mikroorganisme yang terlibat. Nah, safety di industri fermentasi ini sangat penting, terutama kalau mikroorganisme patogen atau yang genetically manipulated microorganisms terlibat dalam suatu proses. Jadi harus ada protokolnya, ya, yang memastikan bahwa
lingkungan sekitar itu akan terlindung dari kemungkinan terlepasnya mikroorganisme patogen atau JMM yang berbahaya hasil proses fermentasi skala besar. Ya. Nah, proses fermentasi yang tradisional dan proses fermentasi yang telah lama digunakan dan terbukti aman, ini biasanya membutuhkan penanganan yang paling rendah levelnya. Sedangkan kalau proses fermentasi yang menggunakan mikroorganisme patogen atau JMM, ini akan membutuhkan tingkat penanganan dan sterilitas yang paling tinggi. Nah, untuk mikroorganisme yang non-JMM, ya, pengelompokannya ini berdasarkan individu dan komunitas, ya. Jadi kalau yang grup 1, ya, ini dianggap tidak berbahaya, jadi hanya membutuhkan GILSP. GILSP adalah Good Industrial Large Scale Practice, jadi harus hanya tinggal mengikuti prosedur. Nah, kalau yang grup 2, 3, 4, ya, resikonya, nah ini sudah ada resiko skala kecil maupun skala besar. Nah, ya, jadi ini sudah membutuhkan penanganan karena sudah dianggap bisa membahayakan. Nah, fermentasi yang JMM sekarang, ya. Nah, ini karena JMM itu memiliki potensi masalah jika lepas ke lingkungan, ya. Karena nanti kalau yang JMM itu lepas ke lingkungan, ini bisa menimbulkan atau mempunyai efek resistensi terhadap antibiotik yang sering dipakai, ya. Nah, klasifikasi dari yang JMM ini kita lihat di sini, ini ada yang harmless, ya, yang tidak berbahaya, grup 1, dan kemudian ada kelompok yang dianggap berbahaya, ini adalah grup 2. Nanti grup 1 terbagi lagi menjadi small scale, skala kecil, dan skala besar. Begitu juga yang potensi berbahaya atau grup 2, itu nanti dilihat apakah ini skala kecil atau skala besar, ya. Nah, jadi kalau yang harmless JMM, harmless grup 1 dan small scale, maka ini hanya membutuhkan penanganan yang setara dengan GILSP, ya, standar prosedur gitu. Nah, kemudian kalau large scale, ya, untuk yang large scale ini mengikuti GILSP juga, ya. Jadi kalau yang small scale itu yang ekivalen terhadap GILSP, artinya tidak GILSP penuh, tapi sudah kurang lebih setara, ya. Nah, kalau yang large scale, harmless, JMM, itu harus prosedur GILSP. Sedangkan untuk yang grup 2, ya, grup 2, baik small scale maupun large scale, ini harus dikontrol secara ketat. Memerlukan isolasi dan juga peralatan manufacturingnya juga didesain secara khusus, ya. Nah, ini adalah contoh prosedur pencegahan yang diperlukan untuk level containment yang berbeda. Nah, sebagai pengingat, ya, containment itu dipakai untuk mendeskripsikan metode aman di dalam memanage, handling, atau maintaining suatu material atau mikroorganisme yang infeksius di lingkungan laboratorium. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dari karyawan lab atau orang di lingkungannya, ya. Nah, ini primary containment, ya. Ini untuk melindungi karyawan dan fasilitas sekitarnya dari lepasnya mikroorganisme dari fermenter atau bioaerosol dengan cara melakukan prosedur teknik mikrobiologi yang benar dan kemudian menggunakan safety equipment yang benar, ya. Itu primary containment. Nah, kalau secondary containment ini sudah melibatkan penggunaan pakaian pelindung, pemeriksaan medis yang reguler, vaksinasi staf laboratorium dan produksi, dan juga melibatkan proses kriteria atau kriteria desain yang spesifik untuk manufacturing dan laboratorium. Misalnya penggunaan HEPA filter, penggunaan tekanan udara negatif dan positif, ya, proses sterilisasi dari limbah dan lain-lain. Nah, untuk informasi yang lebih detail mengenai bahasan kita pada hari ini, dipersilakan membaca buku Industrial Microbiology yang saya jadikan acuan, ya. Nah, di sini yang Industrial Microbiology and Introduction, ya, oleh Waits dan lain-lain, ya. Oke. Nah, ini sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya.
Lain kali kita lakukan tanya jawab pada saat sesi tatap muka ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.